Baik, selamat pagi anak-anak Bapak siswa kelas 8. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran matematika. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi materi matematika di kelas 8 itu ada yang namanya, yang pertama adalah pola bilangan, yang kedua koordinat kartesius, yang ketiga relasi dan fungsi, yang keempat persamaan garis lurus, yang kelima sistem persamaan linier dua variabel. Jadi supaya kita kenal lebih dekat, jadi izinkan Pak Guru memperkenalkan diri. Namanya Pak Guru adalah Putu Ferry Setiawan. Tempat tanggal lahir di Denpasar, 10 Juni 93. Alamat tinggal di Jalan Danginumo nomor 31, Kepawon, Denpasar. Ini nomor HP Pak Guru. Pekerjaannya Pak Guru adalah Pak Guru Guru Matematika di SMP Dharma WK. Pak Guru juga mempunyai bimbingan belajar yang bernama Danginumo Cerdas. Status belum menikah. Agamanya Hindu. Pendidikannya bisa dilihat nih. Baik, sekarang kita akan belajar yang namanya pola bilangan. Ya. Pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang jika dijajarkan akan membentuk suatu pola atau aturan rumus tertentu. Contoh 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Ini kalau 1 ke 4 itu bertambah 3, 4 ke 7 bertambah 3, seterusnya bertambah 3. Maka ini dinamakan pola bilangan yang bertambah 3. Yang B, 50, 48, 46, 44, 42. Jadi ini dia terus berkurang 2. Bisa dilihat. 50 ke 48 berkurang 2, 48 ke 46 berkurang 2, dan terus berkurang 2. Ini dinamakan pola bilangan berkurang 2. Istilah-istilah dalam pola bilangan. Yang pertama ada suku. Suku adalah bilangan yang terdapat pada barisan bilangan atau bilangan pada urutan tertentu. Misalnya ini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, maka 1 ini dikatakan suku ke-1 atau suku pertama. 3 ini dikatakan suku kedua. 5 ini dikatakan suku ketiga. 7 ini dikatakan suku keempat. 9 ini dikatakan suku kelima. Suku dilambangkan dengan huruf U kalau di pola bilangan. U1 itu artinya suku pertama. Ini 1. U2 suku kedua. Ini 3. Dari sini ya. Suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya 9. Sifat-sifat pola bilangan. Yang pertama ada yang namanya pola bilangan naik. Itu pola bilangan yang nilainya semakin besar. Contoh 2, 4, 6, 8. Jadi semakin ditulis dia akan semakin besar. Yang B 10, 20, 30, 40. Jadi ini terus bertambah 10. Semakin ditulis, semakin banyak tulis, dia akan semakin membesar. Yang kedua, pola bilangan turun. Yaitu pola bilangan yang nilainya semakin kecil. Contoh yang A 32, 16, 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Yang B 10, 7, 4, 1, min 2, min 5, dan seterusnya. Contoh soal, tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan. Yang A 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Yang B 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Yang C 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Yang D 50, 40, 46, 36, 42, dan seterusnya. Maka kita akan coba bahas soal yang A, 5, 10, 15, 20. Maka dicek dulu, 5 ke 10 bertambah 5. 10 ke 15 bertambah 5. 15 ke 20 bertambah 5. Maka semuanya bertambah 5. Maka bilangan selanjutnya pasti ditambah
5. Maka 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5 menjadi 30. 30 ditambah 5 menjadi 35. Jadi jawabannya adalah 3 suku berikutnya adalah 25, 30, dan 35. Yang B, 1, 2, 4, 8. Maka 1 ke 2 ini dikali 2. 2 ke 4 ini dikali 2. 4 ke 8 ini dikali 2. Maka seterusnya akan dikali 2. Maka 3 suku berikutnya 8 dikali 2 berapa? 16. 16 dikali 2, 32. 32 dikali 2, 64. Maka 3 suku berikutnya adalah 16, 32, 64. Yang C, 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Maka 20 ke 16 berkurang 4. 16 ke 12 berkurang 4. 12 ke 8 berkurang 4. Maka seterusnya berkurang 4. Jadi 3 suku berikutnya adalah 8 dikurangi 4 menjadi 4. 4-nya dikurangi 4 menjadi 0. Dan 0-nya dikurangi 4 akan menjadi min 4. 3 suku berikutnya adalah 4, 0, dan min 4. Yang D, 50, 40, 46, 36, 42, dan seterusnya. Maka di sini dicek dulu barisannya. 50 ke 40 ini berkurang 10. 40 ke 46 ini bertambah 6. 46 ke 36 berkurang 10. 36 ke 42 bertambah 6, dan seterusnya. Maka di sini kalau kita cek berkurang 10 bertambah 6, lagi dia berkurang 10, lagi bertambah 6. Maka selanjutnya adalah berkurang 10 dulu, baru bertambah 6, baru berkurang 10. Maka 42 dikurangi 10 akan menjadi 32. 32-nya kita tambah 6 menjadi 38. 38-nya kita kurangi 10 menjadi 28. Jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada yang namanya pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu barisannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini disebut pola bilangan ganjil. Ya, ini dikatakan pola bilangan ganjil. Rumus suku ke n dari pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2n-1. Dengan catatan n-nya harus bilangan asli. Ya. Adapun gambar dari pola bilangan ganjil adalah seperti ini, bisa dilihat. Jadi di soal itu nggak hanya dalam bentuk angka, kadang-kadang dikasih dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi ini adalah gambar pola bilangan ganjil. Ya, untuk apa rumus ini, Pak? Jadi nanti rumus ini adalah untuk mencari, ya, jika yang ditanya adalah suku yang banyak atau suku ke 100, ke 1000, ke 20, dan lain-lain. Contoh. Tentukan suku ke-20 dari pola bilangan ganjil. Kalian buat dulu pola bilangan ganjilnya. Diketahui pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. N-nya 20. Kenapa 20? Karena suku ke-20. Nah, disinilah fungsi rumusnya. Kalau kalian tulis secara manual, 1 ke 3 itu bertambah 2. 3 ke 5 bertambah 2. Seterusnya bertambah 2. Jadi kalau terus kalian tulis sebanyak 20 kali akan menghabiskan banyak waktu. Maka disinilah fungsi rumus ini biar mendapatkan hasil yang lebih cepat. Maka ditanya suku 20. Oke. Kita akan gunakan rumusnya. Perhatikan. UN sama dengan 2n-1. N-nya diganti dengan 20. 2 dikali 20 min 1. 2 kali 20 berapa? 40 dikurangi 1. 39. Jadi suku ke-20 dari pola bilangan ganjil adalah 39. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap barisannya adalah 2, 4, 6, 8. Ini disebut pola bilangan genap. Rumus dari pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat. Ini gambarnya. Ya, nanti kalau soalnya dalam bentuk gambar, biasanya gambarnya seperti ini. Tentukan suku ke-25 dari pola bilangan genap. Maka dibuat dulu pola bilangan genapnya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. N-nya 25. Kenapa 25? Karena suku ke-25. Ditanya U25. Jawab. UN sama dengan 2N. U25 sama dengan 2 dikali 25. Karena sebelah kiri N-nya dengan di 25, sebelah kanan wajib diganti dengan 25. 2 kali 25 berapa? 50.
Jadi pola bilangan genap yang ke-25 adalah 50. Oke. Nah, selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu barisannya adalah 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Ini dikatakan pola bilangan segitiga. Rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah N kali N tambah 1. Ini gambar pola bilangan segitiga, bisa dilihat. Contoh, tentukan suku ke-30 dari pola bilangan segitiga. Akan ditulis 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. N-nya sama dengan 30. Ditanya U30. Jawab. UN sama dengan setengah N kurung buka N tambah 1. Maka N-nya diganti dengan 30. Di sebelah kanan N-nya juga diganti dengan 30. Setengah dikali 30 dikali 30 tambah 1. Kerjakan dulu yang dalam kurung. Ini bisa dibagi 30 bagi 2, 15. 30 tambah 1, 31. Maka 15 dikali 31 sama dengan 465. Jadi pola bilangan segitiga yang ke-30 adalah 465. Kita lanjutkan. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu barisannya adalah 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Ini dikatakan pola bilangan persegi. Rumus suku ke N dari pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Ini rumusnya. Bisa dilihat gambarnya. Ini 1, yang pertama 1. Yang kedua, ke bawah 2, ke kanan 2. Maka ini artinya 2 kali 2 kali 2. Yang ketiga ini lihat ke bawah 3, ke kanan 3. Maka 3 kali 3 dan seterusnya. Oke, ini contohnya. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan persegi. Diketahui pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. N-nya 12. Maka suku ke-12-nya berapa? Kita cari. UN sama dengan N kuadrat. Maka U12 sama dengan 12 kuadrat. U12 sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. Ya, jadi 12 kuadrat ini bukan artinya 12 kali 2, melainkan 12 kali 12. Hasilnya adalah 144. Jadi pola bilangan persegi yang ke-12 adalah 144. Kita lanjut yang selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu barisannya adalah 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Ini dikatakan pola bilangan persegi panjang. Rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Ini rumusnya. Gambarnya seperti ini. Ya, bisa dilihat ini gambarnya. Contoh, tentukan suku ke-15 dari pola bilangan persegi panjang. Kita buat dulu pola bilangannya. 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. N-nya 15. Ditanya U15. Oke. Kenapa U15? Karena suku ke-15 ya. Oke, kita jawab. UN sama dengan N dikali N tambah 1. U15 sama dengan 15 dikali 15 tambah 1. 15 tambah 1 berapa? 16. 15 kali 16 berapa? 240. Jadi bilangan persegi panjang yang ke-15 adalah 240. Yang selanjutnya, pola bilangan segitiga Pascal. Ya, Pak Guru yakin kalian sudah tahu bilangan segitiga Pascal. Itu seperti ini gambarnya, bisa dilihat. 1, lalu di bawah 1, lalu dijumlahkan tengahnya. 1 tambah 1, 2. Lalu di pojoknya tulis 1. Lagi dilihat di sini 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Tulis 1. Jadi ini juga kita bisa cari polanya. Bisa dilihat. 1 yang pertama itu berjumlah 1 ya. Barisan yang pertama berjumlah 1. Barisan yang kedua berjumlah 2. Ini ditambahkan jadinya 2. Barisan yang ketiga berjumlah 4. Bisa dilihat. Barisan yang keempat ini ditambahkan semua. Berjumlah 8. Maka ini kalau dicari polanya. 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka dari sini kita bisa simpulkan rumus dari pola bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Contoh, tentukan jumlah bilangan ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, dibuat. Diketahui
pola bilangan segitiga Pascal itu jumlahnya adalah 1 yang pertama, 2, 4, 8. N-nya 8. Oke, maka kita akan jawab UN sama dengan 2 pangkat N min 1. U8 sama dengan 2 pangkat 8 min 1. Pangkatnya dikurangi dulu, maka menjadi U8 sama dengan 2 pangkat 7. Setelah 2 pangkat 7, maka di sini kalian kalikan 2 pangkat 7 itu berapa? 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali. Jadi hasilnya adalah 128. Yang selanjutnya adalah bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dari kedua bilangan sebelumnya. Pak Guru ulangi. Suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dari kedua bilangan sebelumnya. Jadi bilangan ini adalah bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dari kedua bilangan sebelumnya. Contoh yang A ini. 1, 2. Maka bilangan selanjutnya berapa? Kita jumlahkan. 1 tambah 2 jadi 3. Itulah bilangan selanjutnya. Bilangan selanjutnya berapa? 2 tambah 3 jadi 5. Berapa lagi bilangan selanjutnya? 3 tambah 5, 8. Berapa lagi bilangan selanjutnya? 5 tambah 8, 13. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dia akan dijumlah dua bilangan sebelumnya. Yang B, ini contohnya lagi. 0, 1. Maka 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 3 jadi 5. 3 tambah 5 maka selanjutnya adalah 8. Ini dikatakan bilangan Fibonacci. Ya. Rumus suku ke N dari pola bilangan Fibonacci adalah UN sama dengan UN min 2 ditambah UN min 1. Oke, itu tadi materinya. Sekarang ini Pak Guru sudah berikan latihan soal buat kalian. Silakan dicoba untuk mengetahui apakah kalian memahami apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Silakan ini dicoba. Ya. Baik, sekian anak-anak materi hari ini. Jadi untuk tugasnya Pak Guru sudah kirim di Google Classroom. Silakan kalian cek, dibaca di sana. Jadi sekian untuk materi kali ini Pak Guru ucapkan terima kasih. Dadah.